di pagi hari yang indah ini kita boleh kembali datang ke hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau memuji, kita mau berglory bagi Tuhan. Kita akan satu lagu pujian. Betapa hatiku
anugerah dari Tuhan. Kita mau berglory bagi Tuhan, kita angkat lagu pujian Giran-Giran. Satu
Rabu tanggal 21 jam 19 WL-nya Ibu Feby, pendetanya Bapak David Sumardi. Ibadah Superwoman hari Sabtu tanggal 24 Oktober WL-nya Ibu Ovi, pendetanya Bapak Budi Gunawan. Firman Tuhannya kembali ya, sekali gak apa-apa sih Pak. Kembali lagi di hari Minggu kita akan ada KKR ibadah raya Minggu tanggal 25. Terus pendetanya Bapak Anton, WL-nya Saudara Afner, pendetanya Ibu F. Jenny. Terus kembali lagi sorenya ibadah hari Minggu jam 17, penatua Bapak Sam, WL-nya Ibu Susi, firman Tuhannya pendeta Bapak pendeta Meli. Itu aja, mungkin ada tambahan? Nggak ada.
kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari saya undang bangkit berdiri. Kita mau siapkan berkat Tuhan yang ada. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap
kebesaran-Mu ya Bapa. Berkati kami ya Bapa. Engkau mau tanam kami ya Bapa melalui firman-Mu hari lepas hari ya Bapa. Biar kami pulang membawa berkat daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih ya, terima kasih Allahku. Kami siap mendengarkan sabda firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi. Ada amin Bapak Ibu? Amin ya. Yuk, tos kanan kiri. Buka ininya 2 detik ya. Senyum. Tuhan Yesus baik. Nah, terus pakai lagi maskernya ya. Kita percaya bahwa kasih setianya Tuhan tidak pernah berubah ya. Dia selalu baru, rahmat dan anugerahnya. Kita boleh mengucap syukur kalau sampai hari ini kita masih sehat ya. Tidak dapat kita beli dengan uang kita ya, apapun yang kita punya, dengan nafas yang Tuhan kasih. Karena kita percaya bahwa kalau kita masih ada sampai hari ini dan masih mungkin melihat suami istri kita ya, bukan tetangga ya saudara, tetapi suami istri kita bangun, kita masih lihat anak-anak kita, mungkin cucu-cucu kita ya. Kita boleh lihat mereka sehat dan kuat, itu semata-mata karena anugerah Tuhan ya. Dengan maaf kata, dengan uangmu, dengan apa yang ada, engkau nggak bisa menjamin umur panjang ya. Tetapi kalau kita boleh ada sampai hari ini, kita berkata, Tuhan betapa besar kasih setia-Mu ya. Tidak ada yang sama seperti Engkau. Kita sama-sama lihat dalam Yeremia 10 ayat 6 dan 7. Nanti saya dibantu sama Kakak Afnal ya. Yeremia 10 di Alkitab saya halaman 840 ya. Bagi jemaat yang sudah dapat, di sini saya cuma 2 ayat 6 dan 7. Mari untuk menghormati firman Tuhan pagi hari ini, karena saya terlalu yakin firman Tuhan dalam Yohanes kata bahwa pada bulan firman Tuhan itu bersama-sama dengan Allah, dan firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Amin. Yang saudara baca, Allah hadir ya. Mungkin dengan mata jasmanimu kau nggak bisa lihat mana Allah kita. Tetapi kalau kau mengakui dengan imanmu, Alkitab yang kau pegang, engkau akan baca sebentar, yakin bahwa Tuhan ada seperti ada pada hari ini. Amin. Kita bagi berdiri, kita akan sama-sama baca ayat 6 dan ke-7 ya, sama-sama semuanya. 2, 3. Tidak ada yang sama seperti Engkau, ya Tuhan. Engkau besar dan nama-Mu besar oleh keperkasaan. Ayat 7. Siapakah bangsa-bangsa yang tidak takut kepada-Mu, ya Raja bangsa-bangsa? Sungguh kepada-Mu lah seharusnya sikap yang demikian, sebab di antara semua orang bijaksana dari bangsa-bangsa dan di antara raja-raja mereka tidak ada yang sama seperti Engkau. Katakan amin. Wow. Mau disamakan seperti apa Tuhan kita? Raja-raja, baik semua orang pintar di seluruh kolong langit, tidak ada. Tetapi kita boleh bersyukur kepada Dia yang empunya kekuatan, yang empunya kuasa, yang empunya hidupmu, yang empunya bahkan apa? Keselamatan buat kita. Dia sudah rela mati dari tempat yang maha tinggi, Dia turun buat kita. Dia mati buat hidupmu. Itu Allah kita. Dan firman Tuhan kata bahwa tidak ada yang sama seperti Engkau, ya Tuhan. Engkaulah besar dan nama-Mu besar oleh apa? Keperkasaannya. Kita boleh ada sampai hari ini ya. Seperti tadi kata bahwa meskipun 1.000 atau 10.000, bayangkan
dibandingkan hidupmu dengan 1000 orang dengan Tuhan. Itu gak akan kena sama kita. Kalau kita amini dengan iman, percaya kita. Kalau kita yakin bahwa Tuhan, kalau kami masih ada sampai hari ini, oh, ini semata-mata karena anugerah Tuhan. Engkau sehat, kuat, engkau dapat berdiri dan dapat beribadah hari ini, menikmati besar anugerah Tuhan. Bukan berarti nanti besar, oh nanti kalau saya jadi orang pintar, oh bukan besar nanti kalau saya diberkati. Tidak, saudara. Kan Tuhan kata bahwa apa yang ada padamu, Tuhan gak minta lebih daripada hidupmu. Tidak. Tuhan gak minta yang terlampau wah dalam hidupmu. Tidak. Tetapi Tuhan kata bahwa apa yang ada padamu. Amin. Roma 12 ayat yang pertama, persembahkanlah tubuhmu yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Kata kenan itu menyenangkan seorang pencipta hidup kita. Kalau saya baca firman Tuhan tentang Rut, ya, mau ketemu seorang raja, ya, dia harus disimpan atau dimasukkan atau di satu tempat, ya. Sebelum ketemu untuk menghadap raja itu sesuatu yang dikasih wangi-wangian, ya. Untuk apa? Menghadap ketemu seorang raja. Nah, berkenan itu sesuatu yang mengenakan baru bisa ketemu dengan pemimpin, dengan orang yang punya pengusaha, berkenan. Nah, kita yang ada hari ini, kita dikenan Tuhan, katakan amin. Kita dikenan Tuhan, katakan amin. Belum semuanya. Kita dikenan Tuhan, katakan amin. Yakin dan percaya kalau engkau ada duduk hari ini. Saudara saya, mungkin ada orang yang tidak bisa duduk seperti pagi hari ini. Mungkin ada orang yang mungkin boro-boro kita bisa datang ke gereja, sibuk. Dan saya, kalau apa yang ada padamu Tuhan ambil seketika, habis. Tuhan luaskan seketika, habis. Karena Tuhan kata bahwa kalau Tuhan membuka, tidak ada yang dapat menutup. Kalau Tuhan yang menutup juga, siapapun tidak akan dapat ada yang membuka. Sehingga firman Tuhan bahwa tidak ada yang sama seperti Engkau, ya Tuhan. Engkau besar dan namamu besar oleh apa? Keperkasaannya Tuhan. Untuk mari, kalau engkau masih ada hari-hari ini di tengah bangsa alami hidup pikuk ketakutan, bukan hanya Indonesia, seluruh dunia alami seperti itu. Tetapi kalau engkau masih kuat, sehat, wow, ini karena kemurahan Tuhan. Mau apa kita balas kasih Tuhan? Dengan nafasmu, mau apa kita balas? Dengan uangmu, nggak bisa. Sehingga di sini dikatakan bahwa ada satu lagu yang tadi yang Ibu PL katakan, engkaulah raja atas dunia. Dia berjaya memerintah untuk selamanya. Kalau saya sambutkan dengan firman Tuhan pagi ini, sama. Allah yang besar, Allah yang berkuasa, Dia berjaya, Dia memerintah untuk apa? Untuk selamanya. Kan Tuhan bilang, segala kuasa di bumi dan di surga ada di mana? Di dalam tangan Tuhan Yesus. Amin. Engkau sudah dibeli dengan lunas dibayar. Hidupmu ada sampai hari ini. Kita berkata bahwa Tuhan, kami ditebus, kami dibeli lunas Tuhan. Tidak kredit. Amin. Tidak dihutang. Keselamatanmu tidak dihutang. Dan kalaupun engkau dipanggil Tuhan, surga menjadi bagian kita. Amin. Siapa yang yakin masuk surga, katakan amin. Siapa yang yakin masuk surga, katakan amin. Yang yakin masuk surga, angkat tangan. Saya tutup mata. Saya minta 2 detik. 1, 2, betul-betul. Yakin dan percaya bahwa Tuhan, kami percaya kalaupun kami di alam yang namanya kematian, surga sudah menjadi bagian kita. Amin. Dunia penuh dengan lembah air mata. Tetapi ingat, dalam Mazmur 23, saya akan baca cepat. Ini enggak ada catatan saya. Mazmur 23 dikatakan bahwa Tuhan gembala yang baik
Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Katakan amin. Ia membaringkan aku di padang yang berrumput hijau. Ia menuntun aku ke air yang tenang. Kadang-kadang kita hadapi air yang tidak tenang. Kadang-kadang kita hadapi bukan rumput hijau, tetapi kekeringan. Tetapi ingat, Tuhan ada bersama kita. Ya. Lalu dikatakan bahwa Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nama Tuhan tetap menuntun hidupmu. Amin. Dikatakan bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. 1000 lebah, 10.000 kita tidak takut bahaya. Amin, saudara. Dikatakan oleh firman Tuhan, sebab Engkaulah besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Dalam kita hadapi peperangan, dalam kita hadapi masalah hidup ini, Tuhan tetap memberkati kita. Amin. Kalau saya lihat ayat ini, wow, nggak ada yang dahsyat seperti Dia. Meskipun kita alami kekhawatiran, meskipun kita alami hiruk pikuk, Tuhan tetap menyediakan hidangan bagiku. Di mana? Di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kenapa Tuhan kasih dengan minyak? Supaya apa? Selama engkau berjuang, selama engkau ada dalam dunia ini, selama engkau hadapi masalah hidup ini, selama engkau hadapi pencobaan hidup ini, engkau tetap kuat. Kenapa? Roh Kudus menjadi bagian kita. Enggak ada Roh Kudus nggak mampu kita. Enggak ada Roh Kudus kita nggak bisa melangkah 1-2 langkah ke depan untuk maju, nggak bisa. Mau kuat apapun nggak bisa hidupmu, habis hidup kita. Yang sering kali saya umpamakan apa? Kalau HP-mu habis, itu buru-buru apa? Yang utama apa kalau kau di jalan? Cari apa? Power bank. Kalau kau di rumah kau cari apa? Colokan listrik. Bila perlu apa? Mungkin di sini nggak ada ya. Kalau kita nggak punya colokan, nggak punya power bank, teman kita lagi ngecas, aduh tolong dong, baterai gua mau habis nih. Di sini nggak ada kali ya, pinjam dong. Aduh perlu nih saya, butuh. Nah, firman Tuhan katakan bahwa Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kenapa Tuhan katakan supaya kita penuh? Supaya kau kuat hadapi masalah. Amin. Supaya kau kuat hadapi problema hidup setiap hari. Tanpa Roh Kudus, tanpa firman Tuhan nggak sanggup hidup kita, nggak bisa kita. Sehingga dia bahwa pialaku, minyak dalam hidupmu, dalam hatimu, biar apa? Roh Kudus tetap hadir. Katakan amin. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Di mana kau berada? Firman Tuhan akan mengikuti aku seumur hidupku. Ya. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kalau saya ambil ayat ini, ya mungkin kita dengar kemarin beberapa hari hambanya almarhum Ibu Pangaribuan ya, ya. Ya, saya lihat orang tua ini setia sama Tuhan. Kebajikan, kemurahan, anak-anaknya berhasil, cucu-cucunya diberkati sehat. Tuhan tahu saat waktunya. Ya, mungkin kita nggak tahu ya namanya kematian ya. Tetapi kita berkata bahwa dan aku akan diam. Di sini kan bahwa dan saya akan diam di mana? Dalam rumah Tuhan. Di mana? Sepanjang masa surga menjadi bagian kita. Amin. Selama engkau dalam dunia, engkau berusaha, engkau bekerja, engkau hidup dalam rumah tanggamu, dan satu saat setelah Tuhan lihat semuanya baik dan baik, Tuhan akan berkata kembali. Amin. Saya waktu di sini ada adik saya sama kakak saya ya. Waktu bapak saya panggil saya, David, gini. Pokoknya udah ini ya. Ingat saya, itu yang terakhir yang papa saya almarhum dia omong. Bisa jaga, bisa ini ya udah.
Mau apa lagi yang Papa cari? Bapak saya almarhum dia. Nggak lama menjelang waktu, oh ini. Nah, kadang-kadang kita nggak tahu. Seringkali kita berkata ya, tolong ya, ini udah semua. Ya. Kenapa? Orang yang dekat sama Tuhan itu tahu saatnya, keadaannya dan memang waktu. Kadang-kadang menurut kita, seringkali kita berkata bahwa kalau boleh hidup 100 tahun lagi, ya. Kalau boleh masih umur panjang, ya Mama saya ya, Om Benyamin, ya kan? Di sini ada orang tua kami, ya sudah sekian di pala 60 atas. Kalau boleh, kan Tuhan katakan bahwa kalau engkau kuat berapa? 70 sampai 80. Nah, kita seringkali berkata bahwa oh saya masih umur panjang, nggak bisa saudara. Saya aja besok udah 50 sekian. Berarti kalau dihitung 70 tinggal sekian tahun lagi kalau masih diizinkan. Tetapi kalau Tuhan bilang, firman Tuhan kata bahwa dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kalau Tuhan bilang David rumahnya udah siap, ya kembali ke rumah Bapa. Loh, kita ini hanya mengikuti apa yang perintah Tuhan. Yang penting apa? Lakukan yang baik, yang berkenan, yang kudus, yang menyenangkan hati Bapa di surga. Berkenan dulu sama Tuhan. Nah, setelah kita mungkin sekian tahun kita berusaha dalam hidup ini, kok belum ada hasilnya ya? Kok apa yang kita buat belum kelihatan? Saya kembali dalam keluarga kami di tempat ini ya. Orang tua saya di tempat ini, mama dan papa saya almarhum, dia tanam di tempat ini. Dulu kami ibadah ke sana ya. Sekian dari 75 tahun 75 masih nggak ada lampu ya. Kami harus pakai senter di tempat ini petroma ya. Masih kalau ada pohon lewat anginnya kegoyang pohon, masih gelap gulita. Di belakang semua masih ada ini. Nah, sekian puluh tahun kami di tempat ini. Mungkin kalau sampai saat maaf kata orang tua kami masih hidup, dia lihat perkembangan tempat ini. Bapak Budi diberkati, dia bangun semuanya. Itu bukan dengan kuat dan gaya kita, semua itu ditanamkan dengan apa? Dengan air mata sama doa. Yang menikmati siapa? Anak-anak, anak mantu, cucu-cucu yang diberkati. Amin, saudara. Seringkali apa yang kita tanamkan kebaikan, mungkin kita sebagai orang tua belum melihat kok apa yang kita buat. Ingat, kalau kau tabur dengan air mata, anak cucumu diberkati. Amin. Tuhan tahu kebutuhanmu. Tuhan tahu sehingga firman Tuhan dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. Di mana? Surga menjadi bagian kita. Satu saat Tuhan hapus air matamu. Satu saat Tuhan kembalikan dalam hidupmu bahwa apa yang tidak ada menjadi ada, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin bahkan hidupmu. Ada apa? Ada sukacita menjadi bagian kita masing-masing. Sehingga firman Tuhan kan bahwa tidak ada sama. Yeremia 10 kembali kita Afnar ayat 6 dan 7. Tidak ada yang sama seperti engkau. Mau apapun yang kita buat, kalau memang Tuhan katakan kembali ke rumah Bapa, kembali. Tetapi meskipun kita alami yang namanya kekurangan, kok mungkin maaf kata rumah sudah mau rubuh, mungkin kita makan Senin Kemis ya. Kapan Tuhan tahu? Kita nggak tahu dan kita nggak bisa mendahului Tuhan. Tetapi ingat, meskipun hidupmu ada di tengah-tengah masalah saat ini, Tuhan tetap menjaga hidupmu. Amin. Engkau kuat dan berdiri sehat. Jalani hidup ini. Sehingga firman Tuhan kata, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Tuhan tahu meskipun kau berperang setiap hari dengan air mata, dengan masalah hidup keluargamu, tetap ada berkah menjadi bagianmu. Amin. Wow, kita berkata bahwa Tuhan mau baik buat saya. Kasih setiamu gak habis-habisnya. Rahmat dan anugerahmu. Yang penting apa? Hati kita. Supaya apa? Minyak urapan itu tetap melimpah dalam hati kita. Amin. Kita buat selalu. Tetapi kalau gak ada Roh Kudus dalam hidupmu, aduh, apalagi kita udah berbuat baik, kok orang gak terima. Mungkin sedikit. Kami jemaat di tempat ini kemarin ada kunjungan. Satu hamba Tuhan. Semua jemaatnya
orang agak kurang atau mungkin orang agak lebih. Tetapi mereka bisa sehat. Mereka kembali diberikan kepercayaan untuk membalikan orang yang mungkin stres, ya. Orang yang mungkin tidak ada hal-hal yang tidak baik secara lingkungan mereka, sehingga mereka ditaruh dalam Tuhan kasih hikmah. Kan Tuhan bilang satu jiwa yang bertobat itu berharga di hadapan Tuhan daripada apa? Yang 99 orang yang tidak apa? Bertobat. Ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan inginkan, bukan hanya yang banyak, tidak. Tuhan lebih berharga satu orang yang penting apa? Bertobat. Katakan amin. Tiap hari kita masuk gereja, tetapi apa enggak bertobat-tobat. Nah, giliran kita dipanggil Tuhan kemana? Neraka selama-lamanya. Sering kali saya berkata, kenapa orang kaya sama Lazarus yang miskin, kok Lazarus yang masuk surga? Orang kaya hidup dengan berkelimpahan, setiap hari mewah, makanannya enak, pakaiannya bagus-bagus, perumahan penuh dengan kebahagiaan setiap hari. Tetapi pada waktu kematian orang kaya ini, kemana? Neraka selama. Dan pada waktu dia lihat Lazarus yang orang miskin, yang gak ada apa-apanya secara dunia, dia bahkan memungut remah-remah bekas-bekas makan orang kaya. Waktu dipanggil Tuhan, malaikat Tuhan yang jemput jiwanya. Amin. Di mana ditaruhnya? Sorga di pangkuan Bapa. Pada waktu orang kaya melihat, itu, kok itu? Kok dia di sorga? Lalu orang kaya berkata bahwa Bapak Abraham, tolong dong celupkan jarinya Lazarus ke air, tuangkan. Di sini kami panas, haus. Gak bisa, ada jarak antara engkau dan Lazarus apa? Api neraka yang kekal selama. Lalu orang kaya ini, bayangkan orang kaya udah masuk neraka, masih merintah. Biasa kalau orang kaya, di sini gak ada, di sana yang banyak. Namanya kaya itu sok, wah gini. Ini perintah, aduh kalau boleh Bapak Abraham, di dunia masih ada kami, keluarga kami ada 5 orang. Tolong dong supaya kasih tahu bahwa harus melakukan firman Tuhan. Gak bisa. Biarlah mereka mendengar dari apa? Firman Tuhan melalui apa? Hamba-hamba Tuhan. Selesai. Selama kau hidup, engkau masih bisa bertobat. Amin. Tetapi pada saat kau alami yang namanya kematian, tidak ada yang namanya apa? Bertobat. Saya hanya berkata, kalau kau hidupmu tidak pernah berubah, Tuhan marah. Tetapi kalau toh Tuhan masih kasih hidup engkau, ingat, ada yang namanya bertobat. Ayat yang ke-7. Siapakah yang tidak takut kepadamu, ya Raja bangsa-bangsa? Sungguh kepadamu lah seharusnya sikap yang demikian. Bagaimana kita hormat sama Tuhan? Bagaimana kita rasa takut, tandang, tunduk, taat dan patuh sama Tuhan? Dalam hatimu, dalam hidupmu. Saya seringkali suka melihat, masih di gereja aja masih takut HP. Di sini nggak ada, di sana. Bagaimana kita hormat sama Tuhan? Bagaimana kita menghargai Allah yang besar, yang mempunyai nafas hidupmu? Kepadamu lah seharusnya apa? Sikap. Kata sikap apa? Hidupmu. Amin. Sikap yang demikian, sebab di antara semua orang bijaksana dari bangsa-bangsa dan di antara raja-raja mereka, tidak ada yang sama seperti engkau. Yesaya 31 ayat yang ketiga. Bagaimana besar kekuasaan kerajaan, bagaimana besar kekayaan setiap orang. Yesaya 31 ayat yang ketiga. Sebab orang Mesir adalah manusia, bukan Allah. Dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa.
apabila Tuhan mengacungkan tangannya. Nah, ingat saudara. Tadi saya berkata bahwa ada yang namanya pertobatan, ada yang namanya kemurahan. Ingat, pada saat Tuhan mengacungkan, apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu, dan mereka sekaliannya apa? Habis binasa apa? Bersama-sama. Saya waktu baca ayat ini bukan berarti keras, tidak. Yang membantu, yang dibantu habis. Kalau Tuhan marah, jangan coba-coba. Mau sembunyi dimanapun, kalau Tuhan berat angkat tangannya Tuhan, habis kita. Kita boleh bersyukur kita punya Allah yang besar. Amin. Tidak ada yang sama seperti Anda. Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Saya akan bacakan cepat. Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Angin ribut diledakkan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu berkatalah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus apa? Tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Kadang-kadang doamu gak dijawab sama Tuhan, Tuhan tahu. Amin. Kadang-kadang sakitmu belum sembuh, Tuhan tahu. Kenapa kok gak sembuh-sembuh? Supaya apa? Supaya kau tetap berharap sama Tuhan. Amin. Kok saya begini aja? Nah, kan Tuhan tahu. Kalau dikasih sembuh, boro-boro berdoa, boro-boro baca Alkitab. Ya kan? Di sini nggak ada, di sana yang banyak. Tapi kalau kita sakit, aduh Tuhan tolong saya. Besok lagi, Tuhan tolong saya. Setiap hari berseru sama Tuhan, itu yang Tuhan mau. Amin. Sakit atau nggak sakit, diberkati atau tidak diberkati, yuk tetap berseru sama Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Nah, kalau saudara lihat di sini dikatakan bahwa dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong. Saya juga baca ini, saya ketawa ya. Sekonyong-konyong, kayak lagu Didi Kempot. Sekonyong-konyong. Jadi kata sekonyong-konyong itu dari zaman dulu udah ada. Tuhan bilang kata sekonyong-konyong itu apa ya? Berat katanya. Enggak nunggu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Tahu enggak? Senin langsung ke Minggu. Sekonyong-konyong. Loh, buktinya waktu Yesus angkat berangkat, yuk mari kita bertolak ke seberang. Enggak ada taufan, saudara. Amin. Enggak ada apa-apa. Jalan. Tetapi pada waktu Yesus tertidur, kata sekonyong-konyong itu singkat cerita, tiba-tiba datang. Nah, hidupmu sekonyong-konyong ada dalam bahaya maut setiap hari. Iya enggak? Iya, saudara. Kita enggak tahu kok. Kita enggak apa-apa kok. Tetapi kenapa Tuhan berdoa dan berjaga-jagalah? Berdoa dan berjaga-jagalah. Berdoa dan berjaga-jaga. Yuk kanan kiri kanan, berdoa dan berjaga. Jangan nempel, saudara. Setiap waktu yang memang kita nggak tahu kapan saat dan waktunya. Tetapi di sini dikatakan oleh firman Tuhan, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, guru, kita binasa. Ia pun bangun dan menghadik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun apa? Reda, dan danau itu menjadi apa? Teduh. Ayat 25. Lalu katanya kepada mereka,
Di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepada. Amin. Tidak ada yang sama seperti dia. Wow. Angin dan danau pun kalau Yesus berkata diam, tenanglah, diam saudara. Manusia, Tuhan berkata, bangun sembahyang. Entar Tuhan. Aduh Tuhan. Banyak kompromi. Angin dan danau pada waktu Yesus berkata diam dan tenanglah. Seketika itu nggak kompromi, nggak macam-macam. Seringkali kita manusia banyak kompromi sama Tuhan. Banyak berdiplomasi sama Tuhan. Entar Tuhan, belum jam 7, belum Tuhan. Tetapi ingat, sekonyong-konyong kata Amsal, kalau engkau malas, engkau enggak lakukan firman Tuhan, sekonyong-konyong apa? Kemiskinan itu anak-anak menyerbu engkau. Benar saya, orang enggak menyangka kalau rumahnya mau maaf kata kebakaran, enggak. Tetapi kalau tetangga kita korslet listrik, otomatis kita sama. Tetapi saya hanya berdoa setiap hari, pagi dan sore, Tuhan, pagari jemaat rumah dobra sepanjang berapa? 500 meter. Kiri, kanan, belakang sini. Kiri, depan. Dengan apa? Kasih karunia itu. Supaya apa? 500 meter loh. Tuhan jaga umat. Terus juga jaga juga rumah saya Tuhan. Jaga juga rumah doa Abraham. Sepanjang berapa? 500 meter. Saya percaya kalau 500 meter, maaf kata ada apa masih aman. Kita tunggu waktu, mungkin maaf kata Belanda datang masih keburu. Tetapi kalau sekonyong-konyong murid berkata, kok siapa dia? Kita yang udah tiap hari tahu firman Tuhan, seringkali kita berkata, mana mungkin, mana bisa. Ya enggak? Murid-murid yang udah tiap hari kumpul sama Yesus, dia berkata, siapa dia? Tetapi pada waktu Yesus berkata, diam, tenang. Angin, gelombang, taufan yang begitu besar. Dengan seketika itu juga langsung apa? Berat. Sehingga murid, wow, terkagum sangat. Sehingga dia berkata, siapa dia? Padahal udah tiap hari murid-muridnya bersama Yesus. Kadang-kadang hidup rohanimu tidak pernah mengandalkan Tuhan, bahwa sehari-hari Tuhan tetap menyertai kita. Amin. Meskipun gelombang pasang hidup kita hadapi, ingat, tepat pada waktunya Tuhan bela. Yang penting apa? Yakin dan percaya Tuhan menjadi penolong. Yohanes 11 ayat 39 sampai 43. Bagaimana ada dua orang perempuan, Marta dan Maria. Kalau Yesus ada, nggak mungkin saudara kami harus mati. Nggak mungkin. Ayat 39 saya baca cepat, saya loncat. Kata Yesus, angkat batu itu. Maria, saudara yang meninggal itu berkata kepada Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah berapa hari? 4 hari ia mati. Tadi saya berkata bahwa tidak ada yang seperti dia, Yesus Kristus. Dia sanggup menghadapi angin taufan yang besar. Dan pada saat itu firman Tuhan kata bahwa Maria kata bahwa dia udah 4 hari. Kadang-kadang hidup kita rasa ragu Tuhan sanggup tolong atau tidak. Kadang-kadang dalam hidup kita rasa khawatir, bisa nggak ya sakit saya sembuh. Nah, keraguan kita yang di dalam hidup ini Tuhan mau patahkan dalam nama Yesus. Amin. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi Tuhan. Maria berkata udah 4 hari, nggak mungkin Lazarus hidup. Kita lihat di
sini di dalam ayat loncat, ayat yang 43. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Apa dia mati? Tidak, dia bangkit dari antara orang. Tidak ada yang sama seperti dia. Dia sanggup bela hidupmu. Apa yang tidak bisa menjadi bisa. Yang penting apa? Jangan ada keraguan. Jangan ada kebimbangan. Jangan kau berkata apa bisa, apa mungkin. Sesulit apapun sakit penyakitmu, yakin Tuhan sanggup sembuhkan saya. Amin. Sesulit apapun masalah hidupmu, yakin. Yang penting apa? Jangan kamu khawatir. Apa saudara? Burung di udara apa? Diam-diam. Jangan kamu khawatir. Di mana? Bunga di padang. Dia hias. Salomo aja yang begitu indah, yang begitu megah, tidak seperti bunga-bunga yang mekar. Wow, ciptaan Tuhan itu indah, saudara. Yang penting apa? Jangan kita khawatir, jangan kita ragu, jangan kita bimbang, jangan kita berkata, apa mungkin ya? Apa bisa ya? Jangan. Yuk patahkan dalam nama Yesus. Katakan amin. Yuk patahkan dalam nama Yesus. Yuk patahkan dalam nama Yesus. Sakit penyakitmu patahkan dalam nama Yesus. Masalahmu patahkan dalam nama Yesus. Keraguanmu patahkan dalam nama Yesus. Tuhan, ada kemenangan. Ada yang namanya apa? Mujizat. Mujizat masih ada? Masih ada sampai hari. Yang penting apa? Jangan kamu kalah. Amin, saudara. Ayat yang terakhir, Yesaya 31 ayat yang kelima. Nanti saya mohon hambanya Ovi, engkau raja atas dunia, dia berjaya, dibikin lagu penyembah. Yesaya 31 ayat yang kelima sebagai terakhir, firman Tuhan katakan, berat saya, ini menjadi bagian kita. Ini menjadikan kekuatan buat kita sampai hari ini. Seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya. Wah, waktu saya baca ayat ini saya gemetar. Berkepak. Tuhan jaga hidupmu. Amin. Tuhan jaga kehidupanmu. Tuhan jaga usahamu. Tuhan jaga suami istri. Tuhan jaga anak-anakmu, cucumu, rumah tanggamu, lingkunganmu Tuhan jaga. Firman Tuhan seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya. Kita berkata bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan hidup kita karena Dia tetap melindungi hidupmu. Terus kalau saya pernah lihat seekor ayam induknya, ya, dia rasa ayam itu dingin ya. Kalau saya perhatikan, ya sebagian semua masuk dalam kepak sayap induknya, tetapi ada yang berusaha nongol, cukup aja. Ya udahlah, aturan aman jadi apa? Kehujanan tuh anaknya cenderung di depan. Yang lain mah aman dalam kepakan sayap induknya. Kadang-kadang kita di sini nggak ada, yang mana di sana. Udah lindung sama Tuhan, coba-coba. Kan karena gua bisa. Habis kita. Tuhan marah sama orang yang sombong. Jangan coba-coba kita berkata, karena saya bisa, saya bekerja baik. Bukan, semata-mata semuanya karena apa? Amin. Amin, saudara. Seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya, demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem. Siapa Yerusalem? Kita yang ada hari ini.
Tuhan lindungi keluargamu, Tuhan jaga engkau seperti Dia yang melindungi Yesus. Yang ditekankan lagi, benar loh, aku lindungi engkau, melindungi dan menyelamatkan. Amin. Tuhan jaga hidupmu, Tuhan berkati engkau. Lalu apa? Memeliharanya, tumbuh kecil besar sampai diberkati. Amin. Saya pinjam di sini Ibu Eva, anak Eva ya. Anak satu, anak kedua, anak yang ketiga. Mungkin besok ada anak yang keempat. Puji Tuhan. Saya dengar ada hamba Tuhan, Bapak Pendeta Galvinan. Banyak anak, banyak rezeki. Anaknya sekarang udah pada besar-besar. Kita mungkin ada Ibu Tari mau lagi nama, ada Ibu Susi ya, ada Ibu Opi, Ibu Esi ya. Ayo, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya di sini tuh pada gereja, saudara, ada gereja. Saya nggak mau ambil jiwa mereka, saya nggak mau. Ya saya doa Tuhan berkati buah kandung di tempat. Besok Afner nikah, amin. Iko nikah, amin. Punya anak laki jemaat Madura. Koko tahun depan nikah, amin. Punya adik cucu Pak Budi, tambah lagi Kojo, bertambah anaknya Ibu Tari lagi, bertambah ya. Nggak usah ambil jiwa-jiwa. Kan Tuhan bilang beranak cucu lah, amin. Itu yang Tuhan mau. Tuhan lindungi, Tuhan jaga, Dia menyelamatkan. Di sini ada kata memeliharanya. Kalau kau hidup, Tuhan tidak pernah tidak perhatikan makananmu, amin. Tuhan tidak pernah tidak perhatikan pakaianmu, kebutuhanmu. Tuhan tahu engkau butuh, Tuhan tahu. Karena kalau Dia menyediakan hidangan bagi lapar, Tuhan pelihara hidupnya. Lalu apa? Menjauhkan apa? Celaka. Kalau kau hidup berkenan kepada Tuhan, engkau udah nggak usah takut. Dimanapun engkau berada, Tuhan tetap menyertai kita. Amin. Dimanapun anak-anakmu berada, yang penting apa? Dia benar di hadapan Tuhan. Tuhan jaga mereka dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini. Mari saya ulangi ke Ovi. Dari awal dalam nada penyembahan, refnya nanti apa? Saya terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara dari nyata, kebesaranmu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan.
Timur yang ada bagi semua jemaatmu dilawati oleh Allah, diberi kesukaan, diberi penghiburan dan Roh Kudus. Ada minyak baru bagi bagian kami hari ini. Yang sakit sembuh dalam nama Yesus, yang lemah kami dikuatkan, jiwa kami diberikan sukacita besar dari surga Allah. Buat lingkungan kami, buat pemerintahan kami terpagar dengan di meter lingkungan kami, agar di umatmu di mana mereka tinggal pagar dengan 500 meter kiri kanan depan belakang. Tuhan, kami tolak semua. Kami percaya kemenangan menjadi bagian kami hari ini. Kadang pulang sebentar, pimpin kami tibakan di rumah kami masing-masing. Malaikat Tuhan menyertai sepanjang malam. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah memberkati kami. Umat yang setia memberikan korban pertama, umat yang setia dengan taat dan patuh, mengembalikan milik Tuhan. Berkati, bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat melimpah, usaha dan kerja umat diberkati. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup menjaga kami 1 minggu ke depan. Bahkan Ebenezer, tangan kasih Tuhan menyertai kami. Mari jemaat yang kasih Tuhan, angkat kedua belah tanganmu, katakan amin pada saat doa berkat kami bacakan dalam Bilangan 6 ayat 24 dan 26, dalam Ulangan 28 ayat yang pertama, 8 dan 13. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepada pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Tuhan akan memberikan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan dalam segala usaha. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan berita Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia, dan kasih serta damai sejahtera senantiasa menyertai kehidupan kita dan memberi kekuatan buat tubuh, jiwa, roh, dan organ-organ tubuh kita dalam Roh Kudus mulai hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua dan diangkat dalam awan-awan menyongsong kedatangan Tuhan selalu untukmu, selalu yang diberkati